Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Magdalena Ukung. Saya dari kelas 2024D, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menganalisis video yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Gue tunggu di depan kelas. Saatnya istirahat. Pan, kenapa kamu sendirian terus? Ayo gabung sama kita. Kok dia sendirian terus ya? Gimana? Mending kita bully aja. Nah, gimana? Sikat aja mau? Sikat. Coba Eva sekarang jawab soal pertanyaan ini. Pan, jawaban. Kalau nggak bisa tuh bilang. Gue tunggu di depan kelas. Menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Itu anak saya kenapa ya? Kok diam terus? Kamu kenapa, Nak? Aku mau pindah sekolah, Pak. Aku dibully. Aku dibully siapa? Ada apa Pak menemui saya? Itu katanya anak saya dibully, tidak mau berangkat sekolah lagi. Siapa yang bully anak Bapak? Anak saya kalau ditanya nggak mau menjawab, Pak. Takut. Mohon ditindaklanjuti, Pak. Oke, nanti saya akan tindak lanjuti. Anak Bapak kelas 42 kan? Ya, Pak. Mohon bantuannya. Diam! Siapa yang bully Bapak? Aku! Kalau nggak ada yang aku, kalian nggak naik kelas. Saya Pak. Saya juga Pak. Saya, Pak. Sini kalian bertiga maju. Kenapa kalian bully Pak? Bisa Pak. Serius? Kita sama-sama manusia. Kalian jangan saling bully. Karena itu tidak baik. Iya. Ya Pak. Kalian saya skor. Stop bullying.
Jadi anak-anak, hari ini Ibu akan memberi kalian beberapa soal di papan tulis. Nanti yang bisa menjawab silakan maju ke depan ya. Baik, Ibu. Nah, jadi anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Apa sih? Jatuh, Nek. Gimana kalau kita pergi ke sini? Mana ya? Kita main aja di sini. Kalian ngapain? Ya, ada tempat kelas robot kan ada. Masa sih? Iya. Cek ya? Ya udah deh. Ya. Nah, untuk soal selanjutnya, siapa yang bisa menjawab soalnya? Silakan angkat tangan. Kita silakan maju ke depan untuk menjawab soal selanjutnya. Ini kok bisa aja ya? Kenapa? Lama sekali. Iya. Jam pelajaran Ibu sudah habis. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Selamat siang. Nyambung dulu. Apa ya? Maksudmu tadi apa? Kalian kan nyontek emang tadi. Mana ada kamu nyontek? Emang kamu tahu nyontek atau enggak? Ibu gue udah ngomong gitu sih. Emang ada buktinya? Ada dong tadi. Kalau itu kamu yang kita sih. Gak usah ikut campur dong. Ya jangan kenapa makanya. Ya ini bukan urusan kamu. Emang masalah kalian apa sih? Silakan ujian dengan tenang. Kalian nyontek ya? Enggak. Bohong. Kasih. Ibu ada yang nyontek bu? Enggak berdua. Gak ada bu. Enggak, Bu. Enggak benar yang dikatakan Anggita. Enggak bu. Alasan aja. Ibu percaya sama Anggita karena dia anak yang rajin. Kalian berdua silakan ikut Ibu keluar. Kita udah nyontek. Ini semua dia menghapus. Masa sih? Gak bohong kalian. Enggak lah. Ayo. Kalian berdua Ibu istirahat sampai ujian selanjutnya. Oh, jadi masalahnya masalah itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Karena itu cuma salah paham. Lagian kan teman sekelas nggak baik berantem terus. Ini kalian baik kan sih? Maaf ya, dulu aku kalian jadikan yang alasan dulu. Kalian salah paham.
loneliest places for outcasts and rebels, or anyone who just dares to be different. And you've been trying for so long to find out where your place is, but in their narrow minds there's no room for anyone who dares to do something different. Oh, but listen for a minute. Trust the one who's been where you are, wishing all it was sticks and stones. Those words cut deep, but they don't mean you're all alone, and you're not invisible. Hear me out. There's so much more to life than what you're feeling now. Someday you'll look back on all these days, and all this pain is gonna be these labels that they give you just 'cause they don't understand. If you look past this moment, you'll see you've got a friend waving a flag for who you are and all you're gonna do. Yeah, so here's to you, and here's to anyone who's ever felt invisible. Miris, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi di dunia sebagai negara yang paling banyak murid mengalami kasus bullying. Si Jumbo datang nih, sendirian aja nih. Ya, siapa yang mau terus orang kayak dia? Udah gendut, jelek, cupu, cantik kayak gitu. Bullying merupakan bentuk penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Bullying bisa dilakukan secara fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying. Bullying bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya, seperti cemas, depresi, penurunan prestasi, merasa rendah diri dan tidak berharga, menarik diri dari lingkungan, memiliki keinginan untuk balas dendam, bahkan lebih parahnya bisa memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Stop bullying di sekolah. Mari saling menyayangi. Kompak berantas bullying demi kenyamanan bersama. Kalian di dalam kelas sosok pintar nih, kerjain di latihannya lagi. Sekolah, ya boleh lagi. Sok pintaran. Coba sebutkan kata-kata jahat. Kamu jelek, kamu sok pinter, kamu gendut, kamu pendek, kamu bodoh. Nah, sekarang coba kamu minta maaf. Maafkan kami. Apa kertas ini bisa seperti semula? Tidak. Stop bullying. Kami di SD Negeri 1 Gigil melarang keras bullying. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone. Berdasarkan video yang telah kita simak bersama, di sini saya akan menganalisis bahwa bullying atau perunduhan adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan, atau merugikan orang lain. Bullying dapat dilakukan secara verbal, fisik, sosial, atau bahkan cyberbullying.
Bullying dapat dilakukan secara berulang dan dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, atau mengendalikan individu lain yang dianggap kurang mampu dalam melakukan pembelaan diri. Berdasarkan jurnal, terdapat beberapa ciri bullying. Yang pertama itu tindakan yang disengaja dan berulang. Bullying bukan hanya insiden sesekali, melainkan perilaku yang direncanakan dan diulang-ulang oleh pelaku terhadap suatu korban. Yang kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Bullying sering terjadi karena pelaku memiliki posisi yang lebih kuat atau dominan dibandingkan korban, baik secara fisik, sosial, atau psikologis. Yang ketiga, tindakan merugikan. Bullying dapat berupa tindakan fisik, yaitu dengan cara memukul, menendang, dan mendorong. Yang kedua, bullying dapat berupa tindakan verbal yang dilakukan dengan cara mengejek, mengancam, dan yang ketiga, bullying dapat berupa tindakan psikologis yang dilakukan dengan cara mengucilkan, menyebarkan gosip, dan juga merusakkan barang dari suatu korban. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan perilaku bullying. Yang pertama, kurangnya kasih sayang orang tua. Kurangnya kasih sayang orang tua dapat menjadi salah satu faktor utama yang dapat memicu perilaku bullying pada anak-anak. Pola asuh yang kurang dan memberi perhatian atau cinta kasih yang memadai di dalam rumah membuat anak mencari bentuk perhatian di tempat lain, termasuk melalui perilaku bullying. Yang kedua, berasal dari keluarga yang kasar. Anak-anak dari keluarga yang melakukan kekerasan lebih berisiko bagi anak, sehingga anak-anak sering terlibat dalam perilaku bullying, baik dari teman, karena mereka sering memandang kekerasan sebagai hal yang biasa. Yang ketiga, mengalami bullying yang dilakukan oleh saudara. Ketika seorang kakak melakukan kekerasan terhadap adiknya, meskipun dalam konteks bercanda, hal ini menimbulkan perasaan tidak berdaya. Hal ini juga merupakan suatu intimidasi terhadap saudara kandung. Yang keempat, perasaan rendah diri. Anak-anak yang memiliki perasaan rendah diri atau kurangnya percaya diri cenderung lebih rentan mengalami bullying karena perilaku itu memberikan mereka perasaan kuasa dan kontrol. Hal-hal yang dirasakan mereka kurang dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari bullying tersebut dapat berupa dampak negatif. Bullying dapat memberikan dampak negatif baik bagi korban maupun bagi pelaku. Yang pertama itu dampak bullying bagi pelaku, yaitu adanya gangguan emosi, beresiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obat terlarang, sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak usia dewasa, beresiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga. Yang kedua, dampak bullying bagi korban. Yang pertama itu memicu gangguan mental. Dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi adalah memicu masalah kesehatan mental, seperti adanya rasa cemas, depresi,
Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, gangguan tidur. Insomnia juga menjadi salah satu dampak bullying bagi korban yang tidak boleh diremehkan. Pasalnya, korban bullying seringkali mengalami stres yang berkepanjangan yang bisa menyebabkan kondisi tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidur. Yang ketiga, prestasi menurun. Anak yang mengalami bullying biasanya akan kesulitan untuk memusatkan perhatian atau kurangnya konsentrasi saat melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah karena ingin menghindari tindakan atau penindasan yang dialaminya. Yang keempat, memiliki pikiran untuk balas dendam. Dampak bullying terhadap psikologi korban berikutnya adalah memiliki pemikiran untuk balas dendam. Hal ini perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain untuk melampiaskan kekesalannya. Yang kelima, memicu masalah kesehatan. Selain psikis, tindakan bullying bisa mempengaruhi kondisi tubuh, terutama bagi korban yang mendapatkan kekerasan secara fisik, seperti luka dan memat. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi bullying. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bullying bisa berdampak pada kesehatan dan mental anak. Oleh karena itu, sebagai upaya meminimalkan dampak bullying terhadap mental anak, penting bagi orang tua atau orang dewasa untuk melakukan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, mengajak anak untuk konseling dengan psikolog. Yang kedua, memberikan dukungan penuh pada anak. Yang ketiga, mengajarkan anak agar mampu membela dirinya sendiri. Yang keempat, mendengarkan anak, terutama saat anak bercerita berkaitan dengan kesenangan atau kegiatannya yang dilakukan sehari-hari. Yang kelima, mengingatkan anak bahwa balas dendam bukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah. Yang keenam, mengajak anak untuk melakukan hal-hal yang disukainya. Yang ketujuh, adanya pendidikan dan kesadaran. Yang kedelapan, pembentukan program anti-bullying. Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, di sini saya akan mengambil sebuah kesimpulan baik dari video bullying maupun dari beberapa jurnal yang telah saya baca. Bullying adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif baik bagi korban maupun bagi pelaku. Oleh sebab itu, sebagai orang tua atau orang dewasa perlu memberikan perhatian yang cukup, cinta kasih, dan perlindungan terhadap anak-anaknya. Dengan demikian, anak tidak akan merasakan dikucilkan atau diremehkan oleh orang lain, terutama teman sebayanya. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang dengan tidak melakukan bullying.
Mari kita menghargai perbedaan setiap orang, menghormati keunikan yang menjadikan mereka spesial. Dengan tidak melakukan bullying, kita dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang lain. Lingkungan yang bebas dari bullying dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua orang. Dengan tidak melakukan bullying, kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita beraksi untuk menjadikan bagian dari solusi untuk mencegah bullying.